Halo, saat ini gua ada di satu rumah yang terkonsep Mediterranean modern. Ya, konsep Mediterranean modern ini yang pasti ada beberapa selling point ya. Yang pertama adalah memang rumah ini terkonsep dengan jendela yang cukup besar untuk penerangan. Ya, kemudian yang kedua adalah open space. Yang ketiga adalah kalau boleh dibilang konsep Mediterranean sendiri ada awal mulanya itu di Eropa ya, di antara Prancis, Spanyol dan lain sebagainya, dan biasanya konsep-konsep seperti itu tuh untuk tempat-tempat liburan. Ya, jadi kalian harus bisa cek sampai akhir ya. Rumah ini tuh serasa kita tuh liburan, betul-betul liburan setiap hari. Ya, yuk kita lihat konsepnya seperti apa. Ketika kita masuk ke dalam, ya ini sudah terkonsep juga pintunya pakai kayu, ya ini solid ya. Kemudian juga memang salah satu keunggulan daripada konsep Mediterranean juga dia kombinasi dengan konsep-konsep yang sifatnya adalah earthy ya, yang berhubungan dengan alam, kayu dan lain sebagainya. Dan area sini tuh bisa difungsikan juga sebagai untuk simpan jaket atau mungkin rak sepatu dan lain sebagainya di area sini. Ya, nah kita akan masuk ke area pantry. Ya, ini adalah area pantry. Ya, area pantry ini sudah ada island. Island ini juga sudah pakai dilapisi oleh terrazzo ya. Oh iya, seluruh rumah ini semua lantainya juga sudah pakai terrazzo. Jadi kelihatan banget bahwa ini tuh adem sekali. Ya, dingin sekali, kerasa sirkulasi udaranya pun terkonsep baik sekali. Nah, ini adalah area pantry. Ya, sudah ada microwave, sudah ada oven, sudah ada kulkas, sudah ada dispenser, yang semua itu didesain secara interior itu benar-benar rapih. Ya, nah kemudian juga di sini sudah ada mesin cuci juga, yang ini ngomong-ngomong langsung kering, gitu ya. Nah, area sini adalah area untuk diningnya. Ya, ini area untuk dining, di mana area ini tuh selain difungsikan untuk dining juga bisa juga difungsikan sebagai tempat mungkin untuk bekerja, ya untuk diskusi, untuk kerja ringan lah ya. Di sini juga bisa. Di area sini, ya ini open space-nya kelihatan banget ya, kerasa banget. Ini tuh adalah area living. Ya, kita bisa sambil nonton, mungkin di sini bisa sambil tidur-tiduran karena ini dibikin sofanya juga cukup panjang ya. Sekedar kita discuss, ngobrol bersama pasangan atau anak, ini tuh enak banget ya. Nah, satu hal mungkin kebetulan gue di area sini, ya ini tuh ada inverter. Ya, rumah ini salah satu keunggulannya atau selling point-nya adalah dia pakai listrik tenaga surya atau solar panel. Ya, solar panelnya sendiri dipakai full 100% ketika di siang hari. Jadi ketika malam hari baru pakai PLN. Jadi listrik di sini dijamin murah gitu ya. Nah, ini teknologi yang belum banyak hunian juga pakai, tapi beruntung rumah ini sudah. Nah, sebelum kita ke area sana, ada kolam renang, kamar dan lain sebagainya. Saya mau ajak kita lihat di area sini. Ini adalah area kitchen. Ya, kitchen ini memang cukup compact ya, cuma fungsional sekali. Di sini udah ada kompor 4 tungku ya. Dan ini tuh dibikin juga sengaja ada seperti meja makan kecil ya, atau minibar gitu. Sekedar anak-anak mungkin duduk di sini ya. Anak-anak duduk di sini sambil nunggu mungkin ya, sambil nunggu mamahnya masak di sini, udah beres masak langsung dihidangkan. Tidak usah jauh-jauh ke area dining. Nah, kemudian kita akan lihat juga di area sini. Ya, ini tuh ada satu area di mana bisa untuk kita discuss, ya kita bisa untuk bersenda gurau atau sekedar santai-santaian juga di sini bisa. Ya, ini sampingnya kita hadap langsung kolam, tapi ini tuh enak banget ya. Ini semua bahan juga sudah dibikin tahan cuaca panas dan juga hujan. Nah, ini yang ada satu yang uniknya. Pertama kali juga saya bingung ya, ini tuh apa gitu ya. Ternyata ini tuh ditanam seperti kendi ya.
Ini tinggal dibersihkan, diisi air. Kita tahu kalau zaman dulu ya, kalau kita minum di air kendi itu, wah seger banget ya. Nah, ini juga bisa difungsikan ya, ini cukup unik kalau menurut saya. Nah, di area sini, ya tepat di bawah yang saya injak ini semua mesin-mesin, pompa dan lain sebagainya itu adanya di sini. Ya, jadi memang supaya nggak berantakan. Jadi rumah ini betul-betul clear dan kita bisa menikmati hari, kita bisa menikmati suasana itu benar-benar enak gitu ya. Nah, ini adalah area kolam. Ya, area kolam ini dan pompa kolamnya ini saat ini sekarang itu full lewat tenaga surya listriknya. Ya, jadi betul-betul hemat sekali. Nah, oke, kita lihat di sini di lantai 1 itu ada 3 kamar tidur. Ini kamar tidur anak yang pertama. Nah, sekali lagi konsep Mediterranean itu salah satunya adalah penggabungan juga antara unsur-unsur, salah satunya adalah kayu. Ini didesain interior secara baik ya, dengan pemanfaatan daripada ruangan juga bagus dan terkonsep juga matching gitu ya. Unsur kayunya ada, kemudian lantai juga pakai teraso. Dan yang uniknya juga di sini, ini tuh bisa dipakai juga untuk meja belajar dan sebetulnya ini bisa diganti. Kalau anak-anak butuh tempel-tempel hasil karya atau jadwal atau apa, dia tinggal tusuk-tusuk pakai pin. Tapi kalau mau diganti kaca pun bisa. Nah, ini sini ada kamar mandi dalam. Kamar mandi dalam di sini juga sudah full teraso. Ya, ini ada wastafelnya, kemudian ini tempat sabun pun ditanam gitu ya. Kemudian ini sirkulasi juga bagus ya, ini bisa ditutup, dibuka untuk vertical blindnya, dan di balik ini juga kacanya juga bisa dibuka ya, jadi sirkulasi udaranya juga bagus. Nah, di sini yang unik dari area kamar mandi ini, secara tekstur memang ini juga sudah dibikin kasar ya, jadi ini tidak mudah untuk kita itu terpleset ketika mandi gitu. Tapi yang uniknya mungkin ini buat apa gitu ya. Nah, ini tuh sebetulnya sudah didesain oleh arsitek. Jadi ketika kita mandi ini bisa sambil sabunan apa segala macam, menghindari jatuh gitu ya. Nah, ini salah satu keunggulannya. Kita akan lihat ke kamar sebelah. Tapi sebelum kita lihat kamar sebelah, menurut saya yang unik itu juga adalah si pintu ini. Ya, pintu ini adalah sliding door. Sliding door di sini tuh nggak cuma bisa buka di tengah. Ya, tapi ini juga bisa buka di samping kiri, kanan, tengah juga bisa. Tujuannya adalah supaya kita komunikasinya itu lancar gitu ya. Ada yang sambil berenang, kita mau sambil di area belajar mungkin, ya ini juga bisa. Jadi nggak bosan juga kali ya. Oke, kita akan lihat ke area kamar sebelah. Ini area kamar yang kedua, ya sama-sama kamar anak. Dan ini tuh mirroring, sama persis seperti kamar yang sebelah yang tadi kita lihat. Dengan kamar mandi pun ukurannya sama, kemudian layoutnya pun sama. Nah, ini ada satu kamar yang mungkin ditunggu-tunggu nih ya. Saya pun pertama kali melihat kamar utamanya itu menurut saya keren banget gitu. Yuk kita lihat kamar utamanya. Tapi sebelum kita masuk ke kamar utama di sini, ini tuh ada area open space yang lain. Di sini tuh untuk sekedar mungkin baca buku ya, atau sekedar main handphone ya, atau mungkin juga kalau ada anak nemenin anak berenang gitu ya, di sini tuh bisa gitu. Kemudian juga area sini tuh ada area di mana kita bikin beberapa tekstur yang berbeda ya, karena kita tahu di sini sekali lagi berunsurnya adalah earthy ya, kombinasi Mediterranean itu. Di sininya pakai terrazzo, di sininya deck pakai kayu,
Dan di sini tuh juga ada batu-batu. Ya. Nah, di sini juga sebenarnya kita bisa pakai untuk aktivitas seperti yoga, ya. Kemudian juga sekedar stretching dan lain sebagainya di sini bisa. Yuk kita masuk ke kamar utamanya. Ya, ini adalah kamar utama yang menurut gua sangat leluasa sekali. Ya, di sini kita bisa sambil duduk-duduk. Ya, kita bisa memperhatikan ke arah sana, mungkin anak kita berenang, atau mungkin kita undang teman-teman lagi ngobrol di sana, ya. Kemudian juga kita bisa sambil ngobrol dengan pasangan, di sini juga bisa. Ya, meja ini juga sudah diinstal untuk wireless charging juga di sini. Keren banget. Nah, ini area kamarnya. Ya, area kamarnya. Nah, di sini memang konsepnya ada sedikit tradisional juga. Ya, pakai rotan, ya, termasuk yang ini nih, unik juga nih. AC di atas sudah ada penutupnya juga dari rotan, dan ini juga pintu lemarinya juga sliding dan ini dari rotan juga. Menurut saya ini keren banget nih. Cocok sekali dengan konsep daripada rumah ini. Nah, ini kebetulan gue lihat itu ceilingnya juga tinggi ya. Ini tuh 3 meter. Ya, dengan pintu yang besar sekali, ya. Kemudian juga ini ada gorden yang juga bisa ditutup buka, yang ini juga kelihatannya sudah bisa menahan cahaya ya. Nah, kita masuk ke area kamar mandi. Kamar mandi di sini memang sedikit lebih besar dibanding kamar mandi yang kedua kamar yang tadi. Ya, tapi dengan konsep yang hampir sama, ya, dengan konsep yang hampir sama, dan juga secara kloset pun di sini sudah yang tipenya yang gantung ya, seperti di beberapa hotel bintang 5, dan di sini juga sudah ada yang untuk yang kecil dan besar pemakaian airnya. Ya. Nah, ini kurang lebihnya, dan di sini juga ada pintu yang tadi juga aksesnya langsung ke area kolam. Ya, ini sangat lengkap sekali. Nah, sekarang ada hal yang mungkin kita tunggu-tunggu, ya, yaitu adalah yang di lantai 2-nya. Di lantai 2 ada apa aja dan konsepnya seperti apa? Yuk kita lihat. Nah, sekarang kita akan coba lihat ke lantai 2 ya. Ini adalah akses tangga menuju ke lantai 2. Di lantai 2 ada apa aja? Mari kita lihat. Nah, sebelum itu, di sini tuh ternyata ada kamar mandi untuk tamu dan juga ada storage di bawahnya. Yuk kita lihat ke atas. Area di lantai 2 ini dibuat semuanya open. Ya, dan di sini tuh sirkulasi sengaja dibuat tanpa kaca di sini, ya, sehingga memang sirkulasi udara tuh bagus sekali. Dan di sini mungkin bisa dipakai untuk area bermalas-malasan ya, sekedar mungkin mau tidur siang mungkin bisa di sini, atau baca buku, atau mungkin sambil kerja pakai laptop dan lain sebagainya. Tapi di sini juga ada pemanfaatan ruangan yang cukup oke. Jadi di sini di area void itu tuh bisa dipakai juga untuk kerja. Ya. Mungkin untuk laptop atau mungkin untuk sekedar nulis dan lain sebagainya. Ya. Nah, ada satu ruang yang terakhir, ini adalah ruang entertain. Ya. Di sini bisa dibikin movie room atau mungkin playroom. Ya, kalau ini mungkin semua dibawa dihilangkan, di sini bisa pakai meja biliar ya, atau dan lain sebagainya. Ya, jadi ini satu area di mana kalian bebas ya mau dipakai apa, tapi ini sudah disiapkan dengan view pemandangan yang bagus, kiri kanan, dan pencahayaan juga bagus, dan ini sudah tidak perlu AC. Ya, jadi itu adalah konsep villa yang luar biasa, ya, rumah rasa villa yang berasa liburan setiap hari. Untuk informasi lebih detail mengenai harga, lokasi, dan lain sebagainya, kontak gue Daniel Safirma.